saya sebagai moderator, nama saya kenalkan yang belum paham, nama saya Agus Prayono. Saya dari komunitas ICEP, International Community EFT Practitioner, yang bergerak di alat terapi yang namanya Emotional Freedom Technique, yang kalau bahasa kerennya cuma di tapping-tapping di totok-totok di wajah gitu ya. Ini komunitas kami ICEP yang sekarang namanya adalah ICON atau ICEP Conference Talks Solution for Life ya. Jadi untuk solusi kehidupan. Ini free sifatnya dari Senin sampai Kamis. Diselang-selingi kalau yang ICON ini Senin dan Rabu, kemudian untuk Selasa dan Kamis ada istilahnya LLC, itu juga bagian dari ICEP atau Life Learning Club. Jadi itu Masya Allah luar biasa juga dari pembicara-pembicara yang sudah asam garam pengalaman tentang memandang tentang kehidupan, kemudian untuk mengatasi hidup yang seperti yang terkini pandemi ini, dalam kondisi pandemi, dan mungkin nanti kembali new normal dan normal kembali insya Allah. Baik, kemudian yang kedua adalah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan beserta pengikutnya sampai akhir nanti. Baik, kali ini kita di ruang ini sudah hadir Pak Ustadz tadi, yang seharusnya Pak Ustadz Oke tadi karena benturan, tapi beliau juga sama karena minggu lalu juga kita diasuh sama Ustadz Teddy, Masya Allah luar biasa juga pemahaman tentang tawakal ya kalau yang minggu lalu ya. Kali ini beliau akan cerita tentang berprasangka baik dan waspada, dan kemudian diikuti dengan zikir perbuatan. Beliau dari Majelis Ridho Allah, kalau ketik di website itu www.ridhoallah ya .org.id kalau tidak salah. Jadi nanti bisa dilihat di situ komunitas beliau, dan kali ini beliau mempersembahkan untuk bincang-bincang. Nah, saya minta tolong ada salah satu audien, yaitu diwakili oleh Bu Murni ya tadi ya. Minta tolong Bu Murni untuk bisa dibuka. Bu Murni, hilang lagi nih Bu Murni. Ya, ya kalau enggak, silahkan Pak Teddy sambil kita jalan. Kalau Bu Murni bisa di-on-kan ya Bu Murni? Iya Pak. Ya. Ya, bisa menyimak ya Bu? Iya Pak, tapi mungkin TikToknya jangan saya Pak, saya ada ini yang lain. Oh gitu, ya baik. Takutnya ada tugas yang lain. Tapi saya menyimak, tapi saya takut ya. Terima kasih Pak. Aja. Baik. Ya. Berarti ini yang sebelah kiri saya kalau lihat ini Pak Ibrahim. Bisa ya Pak Ibrahim ya, jadi TikTok Pak Ibrahim. Oh Pak Agus. Pak Ibrahim dibuka. Ada tugas nggak kira-kira? 1,5 jam. Kayaknya ada tugas ini Pak. Oh, ada tugas juga. Oke, saya aja Pak mewakili audiens. Mungkin gitu aja Pak Teddy. Silakan. Langsung aja ya, langsung. Ya langsung, ya mangga. Langsung Pak Agus. Baik. Ya, langsung saya aja. Nanti saya minta tolong Pak Agus untuk bacakan arti ini ya Pak ya, arti terjemahannya. Siap. Saya bantu seperti itu. Baik. Ya, baik, silahkan Pak Teddy. Ya. Bapak Ibu peserta kajian pada siang hari ini, sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada kajian online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Biar rasa syukur, mari kita sama-sama baca salam dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, karena saya lihat di sini juga ada beberapa peserta yang masih baru ya Pak Agus ya. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Teddy. Saya pada siang ini menggantikan Ustadz Oke Setiawan. Mohon maaf karena kajiannya waktunya berbenturan dan siang hari ini ada kajian off air Pak. Jadi sudah mulai bisa visit ke yang rutin setiap bulan. Jadi perusahaan kargo di daerah Kebayoran itu minta rutin setiap bulan satu kali oleh Ustadz Oke. Dan ini setelah berbulan-bulan baru kali ini. Jadi mereka maksa benar. Harus Pak Ustadz. Pakai protokol ya. Protokol tetap pakai masker segala macam ya, jaga jarak dan ya protokol COVID-nya dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, kami sampaikan di sini bahwa apa yang kita akan sampaikan adalah suatu ilmu yang guru kami menyebutnya 7 ilmu penjernih hati. Ilmu apa? Yaitu ilmu kehidupan. Di mana dengan ilmu yang ada, ilmu yang tersampaikan nanti, apapun permasalahan ibu bapak akan mudah terselesaikan. Nah, kawan TikTok saya adalah Pak Agus ya. Untuk ini. Oke. Pak Agus, menurut Pak Agus, ilmu yang tinggi itu ilmu yang seperti apa, Pak? Ilmunya tinggi, ya gitu kan. Menurut Bapak seperti apa? Ilmunya hebat nih, gitu kan. Ilmunya boleh nih, gitu kan. Ilmu seperti apa? Ini nggak apa-apa, asal ini jadi penting. Ya punya pengetahuan dia cukup dibanding saya, begitu. Biasanya begitu. Kalau punya ilmu, orang lain memandang mesti lebih baik dibanding saya, begitu. Top ilmunya. Berarti dibanding saya lebih baik, begitu. Betul. Ilmu itu disebut ilmu yang tinggi pada saat ilmu tersebut bisa kita praktekkan, kan gitu Pak. Sayang kan, ilmunya tinggi tapi hanya sekedar pengetahuan. Hanya sekedar untuk kita dengar, iya tinggi, tapi pada saat dipraktekin nggak bisa. Nah, ilmu tersebut, ilmu yang baik atau kita sebut ilmu yang memang bermanfaat adalah pada saat kita memiliki masalah, ilmu tersebut bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terutama dalam hal mengenai masalah kehidupan. Entah penyakit, kemudian masalah keuangan, urusan rumah tangga, ataupun permasalahan yang ada. Kalau kemudian sudah ikut sering misalkan pengajian, tetapi pada saat mengalami masalah masih aja pusing, kan sayang ya Pak ya. Artinya apa? Atas apa bedanya dengan yang sering ikut kajian dengan yang tidak? Kalau yang nggak ikut kajian mungkin wajar, tapi yang sering ikut kajian banyak pengetahuan, banget ilmu, tapi tidak bisa dipraktekkan, kan sayang. Nah, untuk itu, insya Allah, yang kami sampaikan di sini, 7 ilmu penjernih hati adalah ilmu yang sangat mudah untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan. Yang tujuannya apa? Menyelesaikan masalah dengan mudah. Dasarnya semua Al-Quran. Insya Allah di sini tidak ada terkait dengan mazhab ataupun ajaran tertentu. Jadi siapapun pasti insya Allah akan menerima. Kenapa? Karena dasarnya adalah Al-Quran. Nah, 7 ilmu penjernihan itu yang beberapa waktu lalu sudah tersampaikan, yaitu mengenai sabar, kemudian sholat khusyuk, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan yang 2 lagi insya Allah pada siang hari ini yaitu zikir perbuatan dan waspada serta berprasangka baik dan waspada serta zikir perbuatan. Jadi semuanya. Nah, ke-7 tadi semuanya berupa bagaimana teorinya, bagaimana aplikasinya, kemudian tolak ukurnya seperti apa. Semua sudah tersampaikan kemarin.
Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung akan buka di YouTube-nya aja Pak ya. Ya, Di betul. Facebook atau YouTube Pak yang di Edi Iskandar, YouTube Edi Iskandar, Dr. di Edi. Pak Edi, silakan Ya. dibuka di sana. Di situ ada kajian bagaimana sabar, bagaimana kemudian sholat khusyuk, metodenya seperti apa, prakteknya seperti apa, tolak ukurnya seperti apa. Demikian juga metode ikhlas, kemudian tawakal, dan bersyukur. Nah, dua metodenya insya Allah siang hari ini akan sampaikan mengenai berprasangka baik dan waspada. Kemudian yang terakhir, nanti insya Allah akan kita sampaikan mengenai zikir perbuatan. Kan selama ini kita tahunya ada zikir kolbu, zikir lisan ya Pak ya? Ya. Nah, kita akan sampaikan di sini ada zikir perbuatan. Baik, kita mulai sekarang. Mengenai berprasangka baik dan waspada. Ada dua kata di sini. Berprasangka baik dan waspada. Pak Agus, apa pentingnya kita harus berprasangka baik? Kenapa sih kita harus berprasangka baik? Ya Pak, coba Pak. Nanti kita cocokkan dengan ayat Al-Quran yang ada. Oke. Baik, kalau Halo? Ya. Kenapa Ya. kita harus berprasangka baik? Ya, supaya hati kita enak gitu loh. Tenang gitu memandang suatu masalah, tidak apa namanya? Tidak sulit amat. Jadi kalau berprasangka baik otomatis pikiran kita ini bisa positif memandang suatu masalah atau apapun juga supaya kita tenang jiwa kita. 100 Pak. Jadi apa kita harus berprasangka baik supaya kita mempunyai pola pikir yang positif? Itu pentingnya. Jadi pada saat kita mempelajari suatu kajian atau ilmu, kita harus tahu dulu apa sih pentingnya. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah memiliki prasangka baik, masih memiliki rasa curiga nggak Pak? Tidak. Nah, kan? Nanti kita bahas. Kalau saya tanya ke Pak Agus, Pak, boleh nggak kita curiga? Ayo. Ya. Nanti jangan jawab sekarang. Nanti Pak. Ya. Siap. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Mengenai apa dasar ayatnya bahwa kita sebagai manusia harus berprasangka baik. Ini ayatnya, Pak. Silakan Pak dibacakan Pak surat Atin ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat Atin 95 ayat 4. Silakan. Allah telah yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Kemudian Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah bersifat maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Mungkin tidak sesuatu yang semuanya bersifat baik tapi menciptakan yang tidak baik. Mungkin nggak Pak? Allah mungkin nggak mungkin kan? Nah, berarti sekarang kita yakin bahwa manusia tersebut pada prinsipnya pasti bersifat baik. Kenapa? Allah menciptakannya kan baik tadi kan? Nah, cuma sekarang kenapa kok kemudian ada manusia yang baik, ada yang jahat? Kan gitu, Pak? Ya. Ada yang sesuai dengan tuntunan agama, ada yang tidak. Nah, di sini kuncinya. Kenapa kemudian ada? Karena manusia itu sangat rentan digoda oleh iblis. Nah, situ Pak, situ kuncinya. Manusia sangat rentan digoda oleh iblis. Oke. Sekarang, kenapa kemudian kita harus melihat manusia itu? Oh, manusia itu pasti baik. Ayatnya tadi sudah ada. Oke, sekarang coba kita buka ayat yang satu lagi, Pak. Kenapa kita lihat
manusia itu harus kita oh dia harus bersih. Jangan kita berada prasangka buruk atau bersuudzon lah gitu ya. Kenapa kita harus bersangka baik? Oke, saya buka ayat yang satu lagi. Nah, ayo. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hmm, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Baqarah 2 ayat 115. Terima kasih. jadi wajah di sini jangan artikan seperti kita ya Pak ya. Nah, coba. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kita melihat, misalkan gini Pak, anggaplah Ibu Rika lah kita sebut di sini. Ibu Rika ahli melukis Pak. Ibu Rika ahli melukis. Pada saat Bapak melihat lukisan tadi, Bapak kebayang siapa? Rika, kan? Sebagai pembuatnya. Oke, lukisan misalkan apa? Lukisan Mona Lisa. Siapa yang bikin, Pak? Picasso kan? Bapak melihat itu siapa? Pelukisnya atau lukisannya, Pak, yang kebayang begitu Bapak lihat lukisannya? Ya, lukisannya. Orang-orang dulu, Pak. Orang-orangnya dulu. Saya ulang, Pak. Itu kan dalam lukisan. Bapak tahu lukisan Raden Saleh, Pak, yang itu kan? Yang harimau, kan? Iya, betul. Nah, itu kan? Terkenal tuh lukisannya. Begitu Bapak lihat lukisan tadi, Bapak kebayang siapa? Ya, pelukisnya juga bisa, Pak. Pelukisnya kan? Pelukisnya Kan kita bayangkan. Ya. Nah, itu tadi. Berarti pada saat kita melihat gunung yang demikian indahnya, laut yang demikian luasnya, kebayang siapa? Harusnya Allah, Pak. Allah sebagai penciptanya. Nah, ya. Tiba-tiba, ya kan? Ada yang memfitnah Bapak. Nah, kalau memang Bapak benar seperti tadi, dimanapun menghadap lihat Allah, kebayangnya siapa, Pak? Orang umum melalui wajah yang memfitnah. Nah itu dia Pak, itu salahnya. Di situ kan? Orang umum secara umum kan orangnya. Ya. Orangnya, fitnahnya. Padahal yang namanya wajar, tentu kita lihat kan, oh dimanapun menghadap di situ wajah Allah. Berarti, oh yang memfitnah saya baik, oh sini sudah. Wajah Allahnya. Jadi kesel nggak Pak kayak gitu? Iya, jengkel. Enggak kan? Kalau sudah wajah Allahnya. Kalau wajah Allah enggak. Bagaimana caranya supaya kita mudah berprasangka baik. Oh, ini ciptaan Allah. Istri lagi marah-marah. Oh, kita lihat jangan istri tapi ini adalah ciptaan dari Allah. Kan ciptanya. Dimanapun kamu menghadap, kan lihat Allah gitu, Pak. Kiri, kanan, timur, barat, kan gitu. Dimanapun mau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, digeser polanya seperti itu, Pak. Nah, sekarang, kenapa pada prinsipnya manusia itu baik? Contoh, taruhlah seorang begal, ketua begal, kepala begal yang sangat jahat. Dia ingin anaknya jadi baik atau malah jadi begal juga, Pak? Baik, mintanya biasanya. Itu dia. Di situ kunci permasalahannya. Jadi, kalau selama ini kita melihat itu adalah orangnya, bagaimana caranya supaya kita selalu bisa berprasangka baik? Oh, dilihat ini adalah manusia, ini ciptaan Allah. Lihat penciptanya, geser Pak. Jangan lihat orangnya, jangan lihat kejadiannya, tapi lihatlah si orang yang memfitnah kita atau kejadian ini memang karena Allah. Lihat siapa penciptanya. Kita hormati Allah. Situ kuncinya. Kalau sudah kita geser pikiran kita, kita tidak lihat lagi orang yang memfitnahnya. Kita tidak lihat lagi penyakit yang kita idap, misalkan yang lama nggak sembuh-sembuh. Oh, penyakit ini dari Allah. Berarti yang menciptakan Allah. Masih jadi masalah nggak, Pak? Seharusnya tidak ada masalah. Tidak. Kan kita lihat Allahnya, kita hormati Allahnya. Nah, tuh.
Kemudian pertanyaan tadi. Curiga. Boleh nggak kita curiga? Secara umum. Secara umum, Ya. kebanyakan kita curiga kalau ada Kan sesuatu. kita curiga. Betul kan? Tersangka ya. Nah, sementara tadi Allah bilang bahwa sudah menciptakan manusia bentuk sebaik-baiknya. Dan kita yakin sebenarnya dia tuh baik. Nah, sekarang digeser. Bukan curiga, tapi waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena manusia rentan digoda oleh iblis. Nah, itu Pak. Jadi digeser, yang tadinya ada perasaan curiga menjadi perasaan waspada. Waspada itu tadi, oh, itu kan, manusia memang mudah digoda oleh iblis. Contoh prakteknya seperti apa? Pada saat misalkan ada mantan maling datang ke rumah Pak Agus. Secara umum, apa yang dilakukan oleh suami ini, Pak? Ya was-was begitu. Was-was kan? Ini jangan-jangan gimana gitu. Jangan-jangan kerampok kan. Pada saat was-was, curiga, itu sudah berprasangka buruk belum, Pak? Buruk gitu. Sudah prasangka buruk. Padahal tadi jelaskan, Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu Allah Maha Baik, nggak mungkin menciptakan. Berarti hal kayak ini kan sudah menentang ya artinya Pak. Iya. Sudah menentang hal yang sebenarnya. Ini yang kadang-kala membuat kita bermasalah jadinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, lihat bahwa oh, kita harus berprasangka baik. Artinya oh dia datang pasti sudah tobat dan mau minta maaf. Ah, kan gitu, Pak. Ya. Itu kita pasang. Oh, dia mantan maling. Saya yakin karena dia sudah masuk penjara, misalkan, oh jadi sudah tobat dan pasti dan datang ke saya sepertinya mau minta maaf, mau silaturahim. Itu dipasang. Niat itu apa istilahnya prasangka kita seperti itu. Oke. Kemudian waspadanya seperti apa? Ya jangan pula dompet bertebaran, handphone, kan gitu ya. Iya. Cuman kan tetap waspadanya tetap ada. Contoh yang kedua. Ya, Pak Ustadz. Iya, waspada tetap ada, Pak. Kenapa? Karena manusia itu kan rentan digoda oleh iblis kan? Lemah. Kecuali siapa yang tidak bisa digoda oleh iblis? Adalah orang-orang yang ikhlas. Dan gitu. Pelajaran sebelumnya. Dian, Pak. Coba, Bapak udah dapat metode seperti ini. Apa yang Pak Agus lakukan pada saat ada orang yang datang, biasa minjem uang ke Pak Agus, dan kemarin-kemarin belum mulangin uangnya. Datang lagi. Ayo. Bagaimana prakteknya, Pak? Yang umum atau saya sendiri nih? Coba. Tadi udah kajian ya. Tadi udah jelaskan bagaimana caranya. Coba. Bagaimana caranya kita berprasangka baik, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya pasti menerima dengan lapang dada. Kemudian kita dialog. Mendoakan, kalau saya biasanya mendoakan supaya kalau dia punya utang ya bisa selesaikan, bisa tertulis atau nanti ada tempo. Jadi ada penjelasan dulu. Kita tetap terima kalau saya sih mau hutang berapa kali. Karena harus bersangka baik juga kan sama dia, Allah yang tadi tuh. Nah, jadi gini Pak, begitu datang, oh dia datang lagi, pasti lagi butuh. Nah, kan pasti lagi butuh. Pilihannya ada dua. Bapak bisa kasih kalau masih memang ikhlas memberikan, atau karena memang udah keseringan minjem nggak mulang-mulangin, Bapak bisa juga tolak, atau kata ya sudah Bu, Ibu berapa? Ibu perlu 2 juta, ini saya kasih 500.000, udah anggap sedekah. Itu caranya. Di pada saat datang, oh dia datang, oh pasti lagi butuh nih. Oke. Karena Pak Agus bilang, saya minjam masih kasih, walaupun udah masih ada utang, Bapak pinjam lagi, alhamdulillah kasih. Tapi pada saat kondisi mungkin Bapak bilang, oh udah kebanyakan nih minjamnya, bisa ditolak dengan baik-baik, atau kasih dengan seikhlasnya berupa sedekah. Itu solusinya.
Jangan tiba-tiba, oh begitu orang datang, datang. Minjem lagi. Yang kemarin aja belum ngulangin. Kan gitu ya secara umum ya Pak ya? Ya, ya. Itu Bu Bapak. Jadi pada saat apapun kejadian yang terjadi pada saat menemui kondisi seperti yang tersampaikan bahwa bisa saja mungkin dia mantan napi atau tadi sudah sering meminjam ke kita tapi gak mulang-mulangin juga uangnya, utangnya udah banyak. Tetap begitu datang kita harus berusaha, oh dia lagi butuh. Aduh kasihan ya. Nah, merubah perasaan dari kesal, jengkel menjadi kasihan. Itu Pak. Tolak ukur di situ. Kesal, jengkel pengaruh siapa Pak? Dipengaruhi oleh siapa itu Pak? Perasaan kesal, jengkel. Iblis. Pengaruh iblis kok diikutin terus. Kan gitu selama. Kemana aja belum ngulangin, belum lagi kan. Gimana caranya? Geser. Oh, lihat yang datang ini adalah pasti baik. Dari perasaan kesal, dongkol menjadi perasaan kasihan. Nah, itu dia Pak. Kemudian, tetap harus waspada. Kenapa? Itu tadi bisa saja Bapak nggak setuju, ya udah nggak usah kasih. Tapi berikan berupa sedekah ataupun Bapak tolak baik-baik. Nah. Oh dia. Kemudian kita pun harus berprasangka baik terhadap apapun keputusan Allah. Kan berprasangka baik bisa dengan sesama manusia, ya. Kemudian kita juga harus dan sangat harus berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Contoh, pada saat kita diberi sakit oleh Allah. Lebih sering apa, Pak? Mengeluh kan? Aduh, kok sakit nggak sembuh-sembuh gitu ya. Padahal saya sudah berusaha, sudah banyak makan obat segala macam kok belum. Nah, itu termasuk berprasangka baik atau berprasangka buruk, Pak, pada Allah. Berprasangka buruk pada Allah. Padahal jelas ayatnya Allah tidak menzolimi sebesar zarah pun, kan gitu. Pasti maksud Allah memberikan itu baik. Nah, itu tadi poin berikutnya adalah bagaimana caranya berprasangka baik kepada Allah. Yakin bahwa apapun kesulitan, apapun permasalahan kita, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dengan keluarga, ataupun masalah yang lain, pasti maksud Allah baik. Kenapa Allah tidak mungkin menzolimi sebesar zarah pun? Kajian sebelumnya sudah pernah kita kupas dengan detail. Baik, pas apa-apa juga ya. Nah, itu Pak. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Ini ada di chat ya, Pak Ustaz. Silakan. Dia sebentar. Yang pertama, kalau pertanyaan ya, kalau ini pernyataan ini yang Pak Ustaz. Yang kedua ya, Ibu Rio Dina G. Pratikto. Insya Allah saya saya hampir nggak pernah kepikir seperti itu. Tapi sebaliknya bagaimana membuat orang nggak usah jadi merasa bersalah. Terutama biasanya kalau orang tersebut punya hutang kepada kita. Saya sebetulnya hanya ingin menyapa. Tahu bertanya sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan hutangnya. Tapi dia ntar ngerasa nggak enak. Jadi, nah gitu nggak enak. Ya. Mana? Baik. Jadi malah ini kebalikan ya Pak ya? Iya, kebalikan. Malah yang punya utangnya begitu ditegur kan, mau nagih nih kan gitu ya. Nggak apa-apa Bu. Nah justru ini, nah gini, pada saat Ibu sudah dapat kajian seperti itu, Bu, Ibu Rio Dina, saya buka nggak? Coba kita diskusi Pak, biar kita lebih jelas. Coba Ibu silakan di-unmute Bu. Bu Rio Dina bisa ya, di-unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bapak, saya sering, ya artinya saya
prinsip saya, kalau saya bisa meminjamkan uang, berarti itu tidak mengganggu keuangan saya. Jadi kalau dia mengembalikan, alhamdulillah itu masih rezeki saya. Tapi kalau dia tidak bisa mengembalikan, ya sudah, itu rezekinya dia. Alhamdulillah lewat tangan saya. Itu prinsip saya kalau saya memberi pinjaman. Jadi kalau mampu, ya saya pinjamin. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Kalau dia pinjam 500, saya mampu 300, saya beri 300. Tapi 300 itu tidak mengganggu hidup saya. Gitu. Nah, seringnya teman-teman atau siapapun lah yang meminjam pada saya itu, kalau saya punya kewajiban untuk menagih, saya penuhi kewajiban menagih. Tetapi saya tidak memaksa, artinya saya hanya mengingatkan, kamu udah bisa bayar utang belum? Misalnya seperti itu. Oh ini, ya udah, pokoknya 3 kali, selebihnya saya kembalikan kepada Allah. Nah, ada yang tidak bisa mengembalikan, entah tidak bisa atau apa, saya nggak mau mikir. Yang penting saya prasangka baik, ya dia memang belum mampu mengembalikan. Ya sudah, itu rezekinya dia. Nah, seperti itu. Nah, kalau hal seperti itu, gimana ya Pak? Ketika saya ingin tetap melangsungkan silaturahmi sama mereka, tapi merekanya yang jadi nggak enak hati sama saya. Ya. Baik Ibu. Terima kasih. Nah, di sini Bu kajiannya. Pada saat kita sudah memberikan sesuatu, misalkan pinjaman, apalagi Bu bilang kan tadi, sudah kemudian diingatkan 1, 2, 3 kali, tutup. Tutup itu artinya apa? Sudah jangan lagi mengungkit-ungkit, atau kemudian kita melihat, tadi, oh kayaknya dia nggak enak hati ya. Nah, perasaan ini juga Bu, ini kan perasaan kita ya, kita nggak tahu juga mungkin yang bersangkutan seperti apa. Jadi pada saat kita sudah memberikan sesuatu, udah, lepaskan. Jangan kemudian apakah dia berterima kasih atau tidak, apalagi kemudian Ibu sudah nagih, Ibu udah ikhlasan, udah biarkan. Benar-benar ikhlaskan, jangan lagi diungkit, jangan lagi menjadi permasalahan. Kemudian juga hilangkan perasaan tadi, kok dia kayaknya nggak enak hati sama saya ya. Nah, ini Bu, ini kan salah satu praduga juga ya jadinya Pak Gus ya. Kok dia jadi hati ke saya kan gitu kan. Nah, jadi perasaan itu hilangkan Bu. Wah, saya sudah melaksanakan, serahkan kepada Engkau ya Allah. Nah, Ibu doakan pada saat kondisi seperti itu, Ibu berdoa, ya Allah, berilah kemudahan bagi kawan saya, sebutkan namanya. Tuh, itu aja loh Bu. Itu Ibu titik ikhlas nanti tuh. Iya, tadinya, tapi dia ketika saya bertanya, menyapa, misalnya di WhatsApp atau apa, dia langsung bilang, ya maaf Dina, aku belum bisa bayar. Gitu. Jadi memang dia terus terang, saya jadi nggak enak kan. Saya bilang, sorry, saya mau minta tolong, malahan bukannya mau nagih. Saya bilang gitu, atau apalah. Nah, alhamdulillah gini Bu. Ini kan salah satu maha baiknya Allah untuk menguji keikhlasan Ibu ya. Pada saat jadi sarana Bu. Jadi apapun kejadiannya, misalnya gini, kayak tadi kan, ada kawan saya pinjemin, saya nggak nagih, malah dianya yang jadi nggak enak. Maksud Allah apa ya? Nah, jadi kita selama ini Bu, Pak Agus juga, kita cenderung melihat dari sudut kita nih, ngelihatnya nih. Kenapa kok dia jadi nggak enak, kayaknya nggak enak? Kita lupa, padahal itu ada maksud Allah kan? Iya. Oh, nah, dibalik Bu, kita melihat ini, oh maksud Allah apa ya? Kenapa kok kesannya jadi nggak enak? Oh, berarti mungkin ada yang perlu saya perbaiki, entah mungkin sapaan saya, atau mungkin nyapa kan gitu Bu. Dua ini yang kita geser Bu, kita geser sekarang. Nah, itu dia. Apapun permasalahannya, coba sekarang mulai dilihat dari sudut Allahnya. Iya. Ini tadi, oh maksudnya, oh kenapa ya? Saya nggak nagih kok dia tiba-tiba jadi nggak enakan gitu ya? Oh berarti harus menahan diri, misalnya gitu. Oh ya udahlah, kalau orang nggak enakan, jangan sering-sering negor dia, kan gitu Bu? Iya. Itu dia. Nah untuk yang berhutang, ini pelajaran juga berarti ini kan? Oh berarti saya diingatkan nih, kenapa? Ibu masih telepon, misalkan Ibu Dina masih telepon saya, yang gitu kan? Nah, bagi yang berhutang, mohon maaf di sini mungkin ada permasalahan, masalah keuangan, kondisi ini dimanfaatkan juga. Oh, sampai saat ini saya belum bisa membayar. Ya Allah, bantu saya.
Nah, Iya. bagaimana caranya? Kan sudah hadir. Ibu udah ikut kajian sebelumnya atau baru ikut hari ini, Bu? Beberapa kali sudah ada 4 atau 5 kali ya. Betul. Selama. Artinya apa? Yang dari yang mulai malam itu waktu itu Jumat malam kalau nggak salah atau? Iya, dengan pusat oke ya. Iya. Ikhlas kemudian tawakal ya, Bu ya. Iya. Nah, itu Bu. Jadi lihat dari sisi Allahnya. Berarti Bu ngerasa sekarang kan? Oh, berarti saya jangan sering-sering nelfon. Iya kan gitu, Bu ya. Iya. Atau saya sampaikan, maaf ya, kalaupun saya menagih, itu sifatnya adalah kewajiban saya. Betul. Tetapi selebihnya, saya tidak akan mendorong Anda atau mengejar-ngejar Anda seperti itu gitu. Jadi, udah santai aja. Kalau saya lagi ada keperluan juga gitu. Jadi kadang saya ajak ngobrol gitu aja. Ya, betul, Bu. Itu betul. Artinya dari sudut syariatnya Ibu sudah benar. Menagih, ya lakukan. Karena kewajiban seperti itu kan, mengingatkan. Kemudian, kalaupun tidak, berarti kan ada dua pilihannya, gitu ya. Ibu bisa mengikhlaskan atau ya tunggu dia bayar. Nanti ya kondisi seperti ini Allah akan mengganti, Bu. Bisa ada dua pilihan lagi. Allah bisa saja meringankan kondisi yang berutang hingga bisa membayar utang, atau mengganti dari tempat yang lain, kan gitu. Seringnya sih saya merasakan seperti itu, Pak. Nah, betul. Seringnya sih saya merasa selalu dicukupkan. Nah, Amin. Alhamdulillah. Betul. Silakan di copy paste untuk Bapak Ibu yang lain, apalagi Ibu Dina sudah ketemu sekali seperti ini. Nah, aplikasikan. Nah, nanti kepakai Bu di zikir perbuatan. Oke. Amin. Ya, silakan Ibu Dina, cukup? Alhamdulillah cukup. Terima kasih. Pak, silakan Pak, ada pertanyaan yang lain? Ada dari Bu Anggraini. Apakah boleh piutang yang tak tertagih kita konversikan ke zakat mal? Jadi kita ikhlaskan dan kita hitung sebagai pengeluaran zakat mal kita. Terima kasih, Ustaz. Oke. Apakah boleh piutang yang tidak tertagih dikonversi ke zakat mal? Jadi misalkan taruhlah saya berpiutang, saya punya ngasih piutang ke Pak Agus, kemudian karena Pak Agus saya jadikan zakat mal, mungkin gitu maksudnya ya. Coba dibuka, coba Pak, dibuka Bu Anggraininya. Bu Anggraini? Bu Anggraini, nggak apa-apa nggak tanpa video Bu, nggak apa-apa, suaranya saja boleh. Suaranya saja boleh tanpa ada muka, nggak apa-apa. Ya, tanpa sebutkan boleh, nama dan di mana. Biar maksudnya jelas di sini. Oh iya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, silakan. Jadi maksud saya memberikan pinjaman kepada orang lain. Ternyata ditagih, pertama dia tidak membayar, kedua dia tidak memberikan respon. Ya sudah, kita ikhlaskan. Tetapi kita hitung itu sebagai zakat mal kita. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat harusnya sekian, kita anggap ya udah dia gorim, kita anggap dia sebagai gorim, sehingga sudah nggak usah kita tagih, kita ikhlaskan dan mengurangi kewajiban zakat mal kita. Nah, apakah itu diperbolehkan dalam agama? Matur Ustaz. Oke, baik Bu. Yang namanya zakat itu, ini kajian syariat sebenarnya ya. Oke, yang namanya zakat itu kan ada yang namanya nisab ya, cukup jumlahnya, itu kan ada syarat-syarat tertentu. Sekiranya memenuhi syarat tadi, nggak apa-apa Bu. Oh boleh ya Ustadz ya. Selama memenuhi syaratnya kan? Iya betul. 1 tahun segala macam kan ada kondisi nominal dan ada waktu kan gitu ya. Syarat betul. Memenuhi itu, ya anggap itu bahwa memang, oke, Ibu ikhlaskan, Ibu jadikan itu sebagai bantuan ke si apa yang berhutang tadi ya. Iya. Asalkan syaratnya terpenuhi Bu. Hati-hati di situ. Iya. Syaratnya. Oke. Ada lagi, Bu? Jadi boleh ya, Ustadz ya? Selama syaratnya terpenuhi ya. Sama syarat terpenuhi memang nominalnya dan waktunya. Oh iya. Iya. Gitu, Bu. Iya, terima kasih. Oke. Baik. Ada lagi? Pertanyaannya, Pak? Ya, ada. Ya, ini kebanyakan tentang hutang ini. Ini Pak Rian. Hutang akan kartu kredit hukumnya apa? Tidak bayar sampai berhutang
sudah almarhum dan kolektor selalu menghubungi keluarganya begitu. Oke. Ini kaitan yang kedua ini Pak Kun juga bagaimana hukumnya pinjaman ada bunganya. Menurut hukum Islam kan bunga nggak boleh apabila ada denda. Iya, hutang semua nih dua-duanya tentang hutang. Sekarang yang namanya hutang itu kan tetap harus dibayar ya, namanya hutang. Apapun bentuknya namanya hutang. Oke. Di sini agak terpisah antara hutang dengan fungsi kartu kredit. Hutang tetap harus dibayar, kartu kredit jelas hukumnya ya. Bapak-bapak sudah jelas di sini. Di situ ada unsur ribanya. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Tidak dibayar sampai yang berhutang sudah almarhum. Nah, yang namanya hutang nantinya akan tetap diminta pertanggungjawabannya. Sekiranya tidak terlunasi di dunia, berarti di hari akhir nanti akan diperhitungkan. Sekiranya keluarga almarhum tadi memang mampu, segera bayarkan. Tapi ada caranya. Karena ini kartu kredit, saya cerita langsung, Pak. Berapa tahun yang lalu, saya punya kartu kredit limitnya cuma 3 juta, Pak. Sekarang 2020. Tahun 2018, saya dapat tagihan. Berapa nilai, Pak? 350 juta, Pak. Wah. Waduh. Saya bilang, nggak beres nih. Saya lihat kan, limit cuma 3 juta. Berarti kan saya makin sampai 3 juta kan? Kok sampai 350 juta? Wah, dah. Nah, disinilah saatnya kita untuk mempraktekkan ilmu. 7 ilmu penjernih hati tadi kan. Nah, bagaimana prakteknya nanti ya. Ini saya langsung bicara teknisnya saja. Pada saat bicara dengan kartu kredit, di situ terbuka peluang untuk negosiasi. Apalagi sudah bertahun-tahun, apalagi yang sudah almarhum, sudah meninggal. Bayarkan cukup pokoknya saja. Kalau perlu minta diskon. Sangat terbuka peluang untuk itu. Tapi sekali lagi, yang namanya hutang tetap harus dibayar. Tinggal kita harus bijak menyelesaikannya. Taruhlah misalkan uang kita ada pun misalkan 350 juta, saya nggak akan bayar 350 juta. Orang saya mau pakai 3 juta kan gitu kan. Pakai saja pokoknya. Kalau perlu dicicil. Mohon maaf, pihak keluarga mungkin agak berat, agak besar. Ya udah, pihak keluarga akan menyelesaikan negosiasi di sini. Yang intinya adalah satu, hutang almarhum terselesaikan supaya nanti nggak jadi ganjalan di hari akhir. Gitu, Pak. Kalau bisa dibukakan, silakan. Tadi yang bertanya siapa? Pak Rian ya. Pak Rian. Silakan Pak Rian. Bisa dibuka, Pak Rian? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Rian? Jakarta, Pak. Jakarta. Silakan Pak Rian. Iya, lagi lowbat nih. Nggak apa-apa. Sinyalnya putus-putus. Nggak buka video. Video tutup aja, Pak. Video ditutup, tinggal mic-nya saja. Betul. Iya. Tutup mic-nya saja. Silakan. Ya. Ya begitu Pak. Jadi istilahnya telepon ke rumah sama ke telepon ke saudara gitu kan. Kan itu di di data itu kan ada saudara kan nomor teleponnya. Kandung ya. Keluarganya. Nah, itu dia minta keluarganya yang tidak satu jalur itu maksudnya tantenya lah misalnya gitu, pamannya lah gitu kan. Waduh, saya nggak tahu apa-apa nih. Akhirnya keluarga besar tahu semua kan gitu. Ya. Jadi ya oh seperti itu ya, berarti bisa kita nego ya. Oke, itu teknis Pak ya. Oke, sekarang saya tanya. Itu teknisnya. Istilahnya itu ikhtiar kita seperti itu. Nah, tapi sebelum itu Pak, sebelum melakukan ikhtiar seperti tadi, mohon maaf, Pak Rian itu ikut kajian sebelumnya dengan Musabar, Ikhlas, Tawakal? Atau baru ikut kali ini, Pak? Baru kali ini. Baru kali ini. Oke, saya kasih sedikit kiatnya. Pertama, anggap ini sebagai suatu ujian. Betul, Pak? Untuk keluarga, kan? Ya. Yang namanya ujian, kalau mau selesai itu dikerjakan, diterima, atau dibuang soalnya, Pak? Dihindari. Ujian diterima, kan? Harus diterima dulu, kan? Diterima dulu,
kemudian dikerjakan, baru kan hasilnya ada, kan gitu. Nah, lihatnya seperti ini. Pada saat ada debt collector telepon, kalau memang Bapak ingin masalah ini cepat selesai, jangan dihindari. Kenapa? Kalau dihindari, ujiannya nggak beres-beres kan, Pak? Ujiannya nggak selesai-selesai. Ini ada di kajian sabar sebenarnya. Nanti silakan buka di YouTube yang tadi Pak Agus sampaikan. Nah, jadi pada saat debt collector telepon, Bapak harus terima. Kenapa? Karena sini sudah atas izin Allah kan, apapun kejadian yang terjadi kan pasti atas izin Allah, Pak. Betul? Setuju? Nah, maksudnya Allah itu kan baik. Kenapa? Kenapa diberikan seperti ini? Tentu Allah ada maksud tertentu, seperti yang saya sampaikan. Jadi lihat sudut ini, oh ada debt collector datang, nagih almarhum. Jangan lihat debt collectornya yang nyebelin, yang galak, yang bikin kita kesel, tapi lihat, oh ini maksud Allah apa? Oh saya harus bersabar di sini. Ini poin sabar. Nanti detailnya ada, silakan buka di YouTube. Tapi ingin mau cepat selesai, Bapak terima dulu. Ya Allah, ini sudah izinmu, hamba terima. Kemudian Bapak jelaskan. Oke, pihak keluarga hanya sanggup bla bla bla. Coba Pak. Jadi jangan respon langsung ya. Jangan langsung spontan langsung ini, jangan. Tapi terima dulu. Ya Allah, Bapak dalam hati, debt collector telepon lagi. Ya Allah, beri hamba petunjuk supaya dapat menyelesaikannya dengan baik ya Allah. Nah, beda Pak. Gini, kalau kebetulan saya yang terima, saya juga udah searching juga di Mbah Google. Nah, itu saya bisa menghadapinya gitu loh, teleponnya. Tapi kan ini kan istilahnya waktu itu kan pakainya telepon rumah ya. Siapa masih pakai Telkom tuh ya. Ya, telepon kabel. Telepon kabel. Nah, itu kan di rumah itu nggak dikontrol, ada banyak orang gitu kan. Kalau kebetulan yang rumah itu sesepuh, apakah orang tua atau paman gitu kan, kan terkaget-kaget dengan ada bicara seperti itu. Pasti Pak, pasti kaget. Terkaget kayak gitu, ataupun katanya ada tuh mau datang tuh pakai ini segala macam katanya. Tolong siapin itu mobilnya, dijual aja cepet katanya gitu kan. Mobil siapa paman? Saya bertanya. Iya tuh orangnya ya macam-macam lah ngomongnya gitu kan. Nah itu yang kita nggak bisa kontrol kan dari orang rumah gitu. Padahal saya udah sampaikan juga, walaupun itu benar atau enggak ya di di info di website gitu kan, bahwa ketika orang itu sudah almarhum itu kan sudah tercover biasanya dengan asuransi gitu. Ketika orang itu, tapi saya kurang tahu juga ya benar apa enggaknya. Bank menerbitkan suatu kartu itu sudah diasuransi. Jadi ya itu tadi mungkin sebabnya itu bisa negosiasi ya dengan batasan limit kan gitu kan. Pokoknya misalnya 3 juta tadi Pak Ustadz, lalu tagihannya sampai 350 juta, kita bayar limitnya aja 3 juta, malah bisa nego. Jadi mungkin itu kali ya, penerbitan kartu itu udah di cover oleh asuransi gitu. Tapi itu kan nggak bisa dibuka informasinya kepada orang kelas-kelas manajer atau apa gitu, direksi gitu kalau mungkin ya. Jadi saya betul, tahu Pak. Sih. Nah, syariatnya seperti itu, cuman kajiannya gini Pak. Selama ini kita kan langsung bertindak spontan ya, spontanitas. Kemudian mungkin agak terbawa nafsu juga, ada perasaan dongkol, ada perasaan marah juga. Pasti itu Pak. Ya, pasti ya. Orang kita bukan ngutang kok jadi dikejar-kejar. gitu ya Pak ya. Kena getahnya ya. Benar, gregetan juga gitu kan. Nah, segini Pak. Nah, untuk kajian, kenapa di sini sebut 7 ilmu penjernih hati? Karena ini kajian ilmu kehidupan. Salah satunya yang tadi Bapak alami itu adalah pelajaran dari Allah kepada pihak keluarga untuk bagaimana bersabar gitu, menerima kondisi yang ada. Nanti gini, oke lah mungkin yang nerima paman, tapi coba lihat. Begitu Pak Rian bilang, ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Kami menerima dengan ikhlas ya Allah, dan kami akan bantu menyelesaikan. Mohon beri petunjuk. Itu bedanya Pak. Satu pada sebelumnya Bapak langsung spontanitas, kemampuan dengan logika Bapak. Tapi pada saat Bapak sudah merendah seperti itu,
bilang, ya Allah, hamba terima. Di situ baru innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Di situ Bapak akan mendapat petunjuk. Lihat nanti Pak. Petunjuk macam-macam. Bisa saja mungkin debt collector-nya datang kemudian baik-baik jelaskan, atau pas yang angkat telepon Bapak, atau mungkin paman, udah nih ambil nih. Lihat nanti Pak. Itu dulu. Jadi manfaatkan kondisi ini untuk Bapak meningkat derajat keimanannya. Nah, manfaatkan Pak sarana ini. Sayang loh, ya kan? Ada bisa sebagai sarana untuk meningkatkan derajat keimanan. Nanti Pak silakan buka di YouTube-nya, bisa baca detail lagi. Pertama penting terima dulu. Nah, terima, ya Allah, saya izinmu. Baru itu Bapak layani teleponnya. Buktikan Pak. Ini sudah banyak kan masa utang ini, wah gampang deh Pak Agus. Tanya Pak, benar kalau kita udah terima, ya kan? Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama. Allah tinggal diam atau bantu sih Pak? Bantu ya. Yang menurut kita sulit, jadi sulit nggak kalau Allah membantu? Iya. Yang nggak Mudah ya. Sulit, gitu. Menurut kita nggak mungkin, kata Allah menyelesaikan, selesai Pak. Itu Pak Rian. Jelas Pak ya? Oke, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Lanjut, Pak Agus. Ada Pak Kun derajat, bagaimana hukumnya pinjaman? Ada bunganya. Menurut hukum Islam kan bunga nggak boleh. Ada, apalagi ada denda. Nah, ini bunga sudah jelas ya Pak ya, di sini ada unsur ribanya. Cuman permasalahannya kalau udah terlanjur minjem kan gitu ya. Kalau belum minjem ya hindari. Kalau memang sudah terlanjur minjem kemudian nunggak, itu kan masalahnya. Kan gitu kan, jadi hutang. Sampai tadi nanti dibawa mati, wah makin celaka. Nah, jadi gini Pak. Kalau pertanyaannya seperti ini, hutang adalah hutang dan harus tetap dibayar. Bagaimana prakteknya dengan berprasangka baik? Nah, gitu kan, ke ilmu sini kita bawa. Mohon maaf, Pak Kun derajat, udah pernah ikut kajian sebelumnya, Pak? Pak Kun? Pak Kun bisa dibuka, Pak? Bisa dibuka mic-nya, Pak? Saya bantu ya. Nah, ini Pak Kun ya. Silakan Pak Kun. Silakan Pak. Udah pernah ikut kajian sebelumnya atau baru pertama kali? Oke. Enggak usah dibuka nih dia. Bisa ya? Baik. Nah, ini sudah dibuka, Pak. Silahkan Pak Kun. Kemarin ikut. Ya, ikut ya Pak Kun ya. Yang minggu lalu ikut Pak Kun. Kan? Ini sinyalnya kurang, Pak. Ya, ditutup aja Pak. Ditutup videonya, nanti suara Bapak bagus. Videonya ditutup, Pak. Bentar, Pak. Video Bapak ditutup, nanti tinggal suara saja Pak Kun. Nah, itu baru bagus suaranya nanti. Sinyalnya ini. Bandung kayaknya ini Pak Kun nih. Ditutup gambarnya Pak. Di silang merah. Belum. Bapak bicara aja Pak, karena jelas karena suaranya Bapak juga. Tahu nih volumenya nih. Pak jelas Pak, kami jelas Pak. Jelas Pak. Enggak, Pak Kun ngomong bisa Pak ya. Pak Kun. Lanjut aja Pak. Gitu. Oke. Pak ke yang lain dulu Pak. Udah, Bapak. Pak, saya jawab Pak. Yang lain dulu silakan. Nggak apa-apa Pak. Oke. Nah, pertanyaan Pak Kun. Ini laptopnya agak. Masalah ini Pak ya, bunga. Betul. Yang namanya pinjaman berbunga itu jelas hukumnya, syariatnya pun jelas. Nah, tapi yang tadi yang sebelumnya juga disampaikan. Andai kata ini sudah terlanjur, ya sudah terlanjur menjadi kita pinjam, kemudian juga udah nggak bisa mengembalikan, nggak bisa menyetop, bahkan menjadi mandek, atau apalagi sudah sampai yang bersangkutan meninggal, nah tetap hutang harus tetap diselesaikan. Nah, tapi itu tadi ada kiat-kiatnya, ada cara-caranya. Pertama, kita harus melibatkan Allah di situ. Bagaimana caranya? Dengan metode bersangka baik ini. Oh, maksud Allah, kenapa pinjaman ini mandek pasti baik. Jadi yang lihat itu ayat tadi kan, kemanapun kau menghadap, lihat misalkan debt collector datang, kalau kita melihat wajah Allah jadi kesel nggak Pak Agus? Ya kan? Iya. Jadi kesel kan? Kalau kita orangnya iya nyebulin kan, udah bahasanya kasar gitu kan?
kemudian juga nggak ada tata keramanya, mungkin pakai marah-marah lagi. Nah, kalau kita melihat, oh ini ciptaan Allah juga, jadi kesel nggak kita, Pak? Itu praktik prasangka baiknya. Gitu. Oh, maksudnya baik. Oh, dia hanya menjalankan tugasnya. Dia kan karyawan di sana. Gitu, Pak. Jadi perasaan kesel itu diganti dengan perasaan memaklumi. Bahkan malah kasihan. Oh, kasihan dia sampai marah-marah gini, ngagik tiap orang kan gitu, Pak. Itu nilainya di situ, Pak. Di situ pembelajarannya untuk yang terkait dengan metode berprasangka baik dan waspada. Jadi merubah dari perasaan kita kesel karena datangnya debt collector yang lagi menjadi perasaan kasihan. Oh, dia udah kasihan ya, udah jauh-jauh ke sini, apalagi saya belum bisa bayar, kan gitu, Pak. Ya udah, berubah. Kemudian kita tetap harus waspada. Oh, yang namanya utang memang harus kita bayar, jangan sampai nanti dibawa mati, gitu kan? Utiarlah setelah itu. Itu kajian yang sebelumnya. Bagaimana dengan metode ikhlas, tawakalnya juga gitu loh, Pak. Jelas ya? Baik, Pak Agus, silakan Pak. Ada lagi pertanyaannya yang lain? Sebentar, ini channel udah. Nggak ada, Pak Ustaz. Silakan Ya? terus. Ya. Channel udah, oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai metode metode berprasangka baik dan waspada, Pak Agus ada ditanyakan, Pak, sebelum saya lanjut ke metode berikutnya? Ya, silakan ada audien yang mau tunjuk tangan atau reaksi seperti ini, begini, ya. Berprasangka baik dan waspada, bukan tapi loh. Tentang berprasangka baik dan waspada. Ya. Karena nama saya sendiri sudah waspada, Pak Ustadz. Oh ya? Agus Prayitno itu bahasa Jawa waspodo. Oh. Termasuk sifat-sifat ini ya. Salah satu berarti bagus. Cocok. Nah, karena pernah ada peristiwa dulu begitu. Jadi karena saya sering sakit-sakitan, kalau orang masa lalu itu kan terus diganti nama gitu loh. Ya, itu. Jadi supaya lebih waspada karena dulu ada musibah begitu loh, Pak. Ceritanya begitulah masa kecil saya. Mantap. Ini diganti supaya itu gitu, Pak Ustadz. Gimana itu, Pak Ustadz? Nah, itu ya. Berprasangka baik dan waspadanya sudah. Jadi tolak ukurnya apa? Pertama, jadi kita berpikir positif. Kemudian tidak ada rasa curiga. Rasa curiga ini diganti dengan rasa, oh kasihan ya. Nah, itu goals-nya di sana. Jadi rasa kesel, rasa curiga, kita ganti dengan rasa kasihan. Karena kenapa? Kita berprasangka baik, yang menyampaikan tadi, yang membuat kita kesel itu adalah, oh pada dasarnya adalah baik. Bahkan saya bilang tadi, anak perampok begal pun, perampok atau begal pun tidak inginkan anaknya menjadi begal, kan pasti ingin jadi yang baik. Dia prinsip orang baik. Tapi kenapa harus waspada? Karena manusia rentan digoda oleh iblis. Nah, itu tingkat waspadanya. Oke, kita masuk yang berikutnya. Secara umum, kita mengenal itu adanya zikir kolbu dan zikir lisan. Berapa tahun yang lalu, Pak, sebelum saya bergabung dengan Majelis Ridha Allah, pada saat saya ada masalah, saya zikirkan di masjid, di musola misalkan, mungkin setelah sholat. Ya, pada saat kita berzikir gitu pun, hati kan tenang, Pak. Tenang benar itu setelah zikir. Begitu keluar rumah lagi, atau keluar dari masjid tadi, gelisah lagi, kan gitu. Nanti saya mikir, apa harus 24 jam? Kan nggak mungkin 24 jam duduk terus di masjid. Sementara saya ada kewajiban, kan? Saya harus menafkahi keluarga, kemudian banyak lagi kewajiban tugas-tugas saya yang lain. Nah, alhamdulillah, pada saat saya dipertemukan dengan Bapak Antono, guru besar dari Majelis Ridha Allah ini, kami diajarkan, Pak, yang namanya zikir perbuatan. Nah, coba sekarang kenapa zikir itu menjadi hal yang sangat penting yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya share ayatnya.
Ini dia, Pak. Silakan bacakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Rod 13 ayat 28. Terima kasih, Pak. Di ayat Ar-Rod ayat 28 ini, Pak, surat ke-13 ayat 28. Kalau ingin hati kita tenang, tentram, ada pilihan lain nggak, Pak? Tidak ada, hanya mengingat Allah. Hanya Hanya. itu berarti kan nggak ada pilihan lain ya. Udah ditebelin di garis bawah miring gitu, Pak. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berarti selama kita hidup, kalau ingin kita tentram, tenang, kita harus mengingat Allah. Kenapa? Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sekarang saya tanya, kita lanjut. Menurut Pak Agus, hidup itu apa sih, Pak? Iya, Pak. Hidup itu apa, Pak? Ya, kan beribadah kepada Allah. Ya. Karena apa yang telah kita nikmati ini dengan cara bersyukur ya kita bekerja memberi manfaat pada diri dan orang lain gitu. Ya, mesti kepada Allah sebenarnya kalau kita ya orang-orang yang sudah usia atas mau pensiun. Itu. Ya. Bapak sederhananya, Pak, hidup itu 24 jam dan diulang-ulang. Ya. Ya kan? Ya. Itu 24 jam diulang-ulang dan ada 2 kegiatan, Pak. Hanya 2 kegiatan. Pertama, tidur, yang kedua bangun. Ya kan? Hidup kita kan diulang-ulang nih. 24 jam dalam satu hari, kemudian ada 2 kegiatan. Kegiatan tidur dan kegiatan pada saat kita bangun. Tidur nggak usah kita bahas ya, karena kita nggak bisa utak-atik, itu haknya. Iya kan? Haknya Allah kapan mau dibangunkan atau tidur. Nah, sekarang pada saat kita bangun. Berarti pada saat kita kondisi sedang bangun atau tidak tidurlah, kalau ingin hati tentram, selama kita bangun, makan gimana? Bagaimana prakteknya? Coba. Ini perutnya. Tadi kan mie doang. Belum makan nasi. Kalau kita lihat 24 jam. Tidur berapa jam, Pak? Rata-rata? 5-7 jam lah rata-rata. 7 jam lah ya. Kemudian sisanya? Ya, macam-macam. Tidak tidur kan? Tidak tidur. Okay. Sekarang, secara rutinitas, bagus saja lah kita anggap mewakili jamaah yang lain. Bangun jam berapa, Pak? Kalau saya 3:30. 3:30. Kemudian tidur malam jam 10-11. 11. Berarti dari 3:30 pagi sampai jam 11 malam ya. Nah, ini yang harus kita fokuskan dalam rangka mengingat Allah. Kalau ingin kita hati tentram. Yang selama ini kita tahu, zikir kolbu, zikir lisan. Apakah mungkin berjam-jam kita hanya duduk, zikir gitu aja? Kan nggak mungkin. Nah, alhamdulillahnya, di sini ada namanya zikir perbuatan. Jadi perbuatan kita, apapun harus dalam rangka mengingat Allah. Mulai dari bangun tidur, sampai Pak Agus tidur lagi. Di sini praktek 7 ilmu, 6 ya, karena 7-nya dia. 6 ilmu penjering hati. Sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, kemudian berprasangka baik, dan sholat. Kita mulai dari awal. Pada saat Pak Agus bangun tidur, bangun lah ya. Itu bangun dengan keinginan sendiri atau dibangunkan oleh Allah, Pak? Ya Allah yang bangunin. Karena Allah yang bangunkan, maka
Metode apa kita pakai, Pak? Bersyukur kan, terima kasih. Biasanya alhamdulillah hilazi ahyana. Alhamdulillah. Ada doanya kan? Ada doa alhamdulillah hilazi ahyana. Dan seterusnya. Berarti bersyukur. Pertama itu kan, udah kita mulai nih, kita praktekkan. Itu sudah, oh kita mulai bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau bangunkan hamba. Praktekkan metode syukurnya. Sudah ingat Allah kan? Nah, bersyukur. Terima kasih ya Allah. Setelah bangun, kemudian apa, Pak? Mungkin mandi gitu ya. Nah, mandi, kemudian bersih-bersih, dan berikutnya mungkin sholat ya. Praktekkan lagi. Nah, sholat khusyuknya. Masuk metode sholatnya. Oke. Nah, kemudian setelah mulai pagi hari, mulai aktivitas secara rutin. Yang namanya mungkin Pak Agus ada kegiatan, entah rutin-rutin ke kantor atau ke tempat suatu lokasi, mana tujuannya. Nah, begitu keluar rumah, ketemu jalan macet. Nah, pakai ilmu apa, Pak? Alhamdulillah lagi. Bersabar, Pak. Oh, praktekin ilmu sabarnya. Ini loh, ini aplikasi semua ilmu nanti nih, Pak. Jadi mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, aplikasikan. Oh, macet ini sudah jadi izin Allah. Kenapa? Karena apapun kejadian pasti atas izin Allah. Jangan lihat macetnya, tapi lihat izin Allahnya. Hormati izin Allah. Nah, di situ belajar. Tingkatkan nilai kesabaran kita di situ kan. Nah, oke. Karena kita sudah tahu bahwa ini izin Allah, kemudian kita lihat, oh, ilmu praktekkan sabarnya kan, saya hormati izin Allah. Masih kesel nggak, Pak? Tidak. Tidak. Tenang kan? Ya. Jalan. Cek, 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 gitu kan. Di tengah jalan, ada misalkan kecelakaan, macet total. Karena Bapak ingin tetap sampai di kantor, pakai ilmu apa, Pak? Tawakal. Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil, urusan Allah kan? Tetap Bapak tempuh. Jangan asa, ya udahlah pulang ah. Nah, itu kan? Di situ, Pak, poinnya. Pakai ilmu tawakalnya. Tetap tempuh, jalani. Karena saya sampai kantor, yang, oh ya sudah, maupun macet seperti ini, saya hanya berusaha. Mau nyampe jam berapapun, terserah Engkau ya Allah. Nah, praktek ilmu tawakalnya. Sampai kantor. Nah, gitu kan. Begitu sampai kantor, pimpinan Bapak misalkan gitu, marah-marah. Kenapa datangnya siang-siang? Nah, gitu kan. Kalau kemudian pakai apa di sini, Pak, ilmunya? Berprasangka baik. Selain sabar, ikhlas kan? Berprasangka, ikhlas. Oh, bisa dipakai, Pak. Kenapa? Oke, saya tanya gini sekarang. Pada saat Bapak keluar rumah, di situ tujuannya mencari uang atau menjalankan perintah Allah dalam rangka mengabdi. Mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Kalau kemudian niat kita mengabdi kepada Allah, pada saat sampai kantor, bos marah-marah, boleh nggak kita ke sini? Boleh nggak kita kesel? Dongkol? Ya enggak. Kalau saya semata-matanya karena Allah kok, kan gitu ya. Terserahlah si bos mau ngomong apa. Ya Allah, saya semata-mata, saya hanya menjalankan perintahmu ya Allah. Apa? Yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Tidak jadi kesal. Ya kan? Masuk kantor. Nah, begitu sampai kantor,
Oke. Datang, kemudian teman yang biasa ngutang sama Pak Agus. Bos, pinjem dong. Kan gitu kan. Praktek ilmu Bapak. Kayak gitu. Berprasangka baik kalau ini. Nah, Seperti cocok. ngutang. Aduh, kasihan ya, dia lagi butuh lagi. Nah, praktekkan ilmu berprasangka baiknya. Oke. Mau dipinjemin lagi silakan, mau tidak pun tolak silakan, atau kasih sesuai yang dengan mau kita sedekah jatuhnya. Oke. Nah, sampai kantor, kan pulang lagi kantor, jam 12 siang, saatnya zuhur. Praktek sholat usuknya lagi. Usuk lagi. Usuk lagi. Jadi, mulai dari pagi kan, bersyukurnya sudah pada saat bangun tidur. Kemudian sabarnya sudah pada saat ketemu macet. Tawakalnya sudah pada saat macet total, nggak jalan-jalan. Saya harus nyampe kantor. Kenapa? Tujuan saya mencari rezeki, kemudian nggak boleh putus hanya gara-gara ini saya mundur. Tempuh terus. Mau sampai jam berapa sesaat engkau ya Allah. Kan gitu. Sampai kantor, ketemu tadi, ketemu kawan, kan? Bos, pinjam lagi dong. Nah, praktekkan berprasangka baik. Nah, ya kan? Praktek berprasangka baik. Siang waktunya zuhur, ayal sholah, ayal al-falah. Nah, mulai. Saatnya untuk mempraktekkan metode sholat khusyuk yang kemarin sudah kita. Nah, demikian juga seterusnya sampai malam. Pulang lagi, menemui kondisi yang sama. Praktekkan lagi ilmu sabarnya, ilmu tawakalnya. Kalau sudah demikian, Pak, mulai dari bangun tidur, sampai kita tidur lagi, hati jadi tenang nggak? Insya Allah tenang. Tenang kan? Kenapa? Karena apapun kegiatan yang kita lakukan, semuanya ingat Allah kok. Jelas. Hanya dengan mengingat Allah lah. Jadi Bapak Ibu, pada saat menjalani, kan hidup itu hanya itu, 24 jam diulang-ulang, kemudian ada bagi dua, tidur dan tidak tidur, atau kondisi bangun. Tidur nggak usah kita bicarakan, kita bicarakan sekarang kondisi bangun. Nah, kalau soal bangun inilah, makanya dipraktekkan yang namanya zikir perbuatan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua dalam rangka mengingat Allah. Praktekkan ilmu sabarnya, praktekkan kemudian yang ikhlas tawakalnya, berprasangka baik dan bersyukur. Nah, gitu Pak Agus. Ini aplikasi atau praktek dari 7 ilmu penjernih hati. Nah, coba kita buka. Ada yang ingin bertanya? Silahkan dari audiens yang mau bertanya bisa begini mengacungkan atau pakai simbol. Atau cetek boleh. Silahkan. Begini juga boleh. Pak Ustadz, ini kan istilahnya seperti jurus gabungan ya Pak Ustadz ya. Dari 1 sampai 7. 7 ini pungkasan untuk namanya zikir perbuatan. Nah, tentu supaya bisa otomatis melakukan 1 sampai 6 tadi itu apa yang semestinya kita minta pertolongan kepada Allah. Cara lakukan, maksudnya kita lakukan, artinya supaya jadi latihan dari kebiasaan sehari-hari itu Pak Ustadz. Baik. Karena ini kan rutinitas ya. Pagi bangun, kemudian ke kantor atau kegiatan lain, mungkin ibu mau masak ke pasar atau lain-lainnya, kemudian masuk ke rumah, tidur lagi. Nah, tentu kita tahu kondisi-kondisi apa saja yang bikin kita jadi kesel, kita jadi marah. Catat. Nah, misalkan, contoh, bagi yang masih punya putra-putri yang sulit dibangunkan pagi-pagi tidur, ya kan? Kan tuh bikin kesel tuh. Tulis. Sulit, anak saya masih susah bangun tidur, dibangunkan untuk sholat subuh. Catat. Yang kedua, misalkan, pada saat keluar rumah, macet. Catat. Kondisi macet nih jalanan. Tulis, Pak. Yang ketiga,
Bos suka marah-marah di kantor. Tulis. Nah, pada saat kita sudah tulis, kita tahu nih. Kita membangunkan anak, oh iya, tadi saya tulis. Anak saya sulit dibangunkan. Kita dijaga-jaga, Pak. Ibaratnya, orang mau berantem nih, mana yang lebih baik? Yang nyantai aja atau sudah siap dengan kuda-kuda? Udah siap. Udah. Siap dengan kuda-kuda kan? Ya. Karena kan udah siap. Oh, anak saya dibangunkan tidur susah nih. Karena kita udah siap. Oh, wajar kalau tuh. Oh, tenang aja. Oh, memang saya udah tahu anak saya sulit dibangunkan tidur. Praktikin ilmu sabarnya. Bagaimana caranya? Nah, ini untuk saya share ya. Karena juga ada testimoni dari jamaah kami. Ada seorang nenek, oma di sini, dia membangunkan cucunya tuh ampun susah banget. Mulai dari SD sampai sekarang cucunya udah SMA. Tentu yang tadinya masih baik ngomongnya makin keras kan, maka makin besar anaknya tadi kan, cucunya tadi. Nah, si oma tadi bilang, Pak Ustadz, bagaimana caranya nih cucu saya susah dibangunkan tidur katanya. Oke, coba Oma praktekkan ilmu sabarnya. Terima dulu. Terima ya Allah, ini adalah cucu yang terbaik buat saya. Kemudian bangunkan. Nggak mau bangun, tinggal. Lakukan itu. Terus. Berikutnya, hari pertama. Bang, bangun, kata si omanya. Iya Oma. Nah, karena omanya yakin, oh dia sudah nerima, yakin semua adalah bahwa ini ada Allah yang bisa merubah, dia tenang aja. Nggak ada. Biasa kan kesel ya, dongkol, marah. Nah, ini nggak begitu dia terima, yakin. Dia hormati izin Allah. Ya Allah, ini sudah izinmu ya Allah. Cucu saya belum bisa bangun tepat waktunya. Masih susah banget. Dah, tinggal. Besoknya dilakukan lagi. Bang, bangun. Iya Oma, ntar ya. Nah, tinggal lagi. Hari yang ketiga apa yang terjadi? Sebelum omanya bangun, cucunya tadi bangunin. Oma, sholat subuh yuk. Nah, kenapa bisa seperti itu? Innallaha mahasobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, selama ini kan kita kebalikan. Begitu bangunkan anak itu biasanya dengan sabar, dengan perasaan sabar, tenang, atau marah-marah, perasaan kesel. Kesel kan? Umumnya kesel, ya, jengkel, marah, lagi gitu kan? maki-maki gitu. Oke, anak kita, cucu kita misalkan yang sulit dibangunkan subuh itu udah pengaruh. Kok sulit bangun pagi? Pengaruh setan kan? Dipengaruhi oleh iblis, pengaruh oleh setan di situ. Bundanya, marah-marah. Pengaruh siapa? Setan. Setan ketemu setan jadinya reunian itu bagus. Di situ kenapa permasalahannya nggak selesai-selesai. Bagaimana caranya supaya permasalahan ini bisa selesai? Ya harus bersama dengan Allah. Siapa yang bersama dengan Allah? Yaitu orang-orang yang sabar. Sabar. Gitu. Itu caranya. Catat. Baik. Nah, jelas Pak ya? Baik, Pak? baik. Apa? Baik. Alhamdulillah. Pencerahan. Ini ada di chatting ya, udah cukup lama nih chattingnya, jam 25, sekarang udah 25, 24. Bagaimana, ini dari Bu Rahayu ya, bagaimana kalau kita punya ayah, semoga Allah mengampuni beliau, memiliki perjanjian dengan agen dari Batam untuk penyaluran tenaga kerja ke Singapura. Nah, terikutlah beberapa tenaga kerja dan mereka harus membayar senilai nominal tertentu untuk pengurusan paspor tersebut. Rupanya, teman ayah saya ditipu oleh penyalur tenaga kerja dari Singapura. Nah, jadi orang-orang meminta kembali uang mereka. Jadi kami sepeninggal ayah, kami nggak bisa membayar kembali uang tersebut. Karena memang ayah kami hanya menjadi mediator di sana. Lalu bagaimana statusnya Pak Ustadz? Apa itu dianggap berutang atau bagaimana mungkin maksudnya begitu? Atau perlu dibuka ini orangnya? Kalau bisa dibuka, bisa lebih jelas, silakan. Bu Rahayu, lebih spesifik mungkin Bu, silakan. Nah, Bu Rahayu, beda dengan. karena ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Bu. Siap. Bu Rahayu bisa dibuka, silahkan Bu Rahayu. Suaranya saja juga cukup. Saya harus nyari nih dulu, karena banyak ini.
Bu Rahayu R. Ditekan ini. aja Bu, mic-nya biar hilang. Oh. Hilangkan warna merahnya. Oh, mana Bu Rahayu? Sudah saya buka nih. Nggak bisa. Bu Rahayu nih. Silahkan Bu Rahayu. Maksudnya kalau ngelihat ini, jadi bapaknya itu mediator gitu, penyalur tenaga kerja, dan itu si pihak tenaga kerja itu kan sudah membayar macam-macam paspor dan sebagainya kepada agen tersebut, tapi rupanya agen itu bodong gitu loh. Nah sementara si orang-orang tadi itu yang membayar ke agen tadi itu menuntut sama bapak, padahal bapaknya itu sudah almarhum sekarang gitu loh. Mungkin barangkali jadi piutang atau bagaimana kali ya. Gitu, piutang atau bagaimana statusnya begitu. Jadi kami sepeninggal ayah kami tidak bisa membayar kembali uang tersebut. Oke, berarti kondisinya ayahnya sudah meninggal dan pihak keluarga tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Karena memang statusnya ayah kami hanya mediator di sana. Oke. Ya. Kayak broker kali ya, broker kepada suatu semacam institusi. Kalau diskusi dia nuntut. Ya, sekarang gini, sekiranya mungkin Bu Rahayu nggak bisa bicara langsung, diwakili oleh Pak Agus saja. Iya, baik. Ya. Pertanyaannya satu, Pak. Siapa yang bisa membolak-balikkan hati manusia? Apakah manusia, kita, atau Allah? Allah. Allah kan. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Hanya Allah yang bisa membuat yang tadinya orang yang menagih, kencar, menyalahi orang tuanya atau ayah almarhum dari Ibu Rahayu, yang tadinya menjadi marah, kemudian menjadi tidak marah, atau mungkin bisa dengan, oh ya udah memaklumi. Berarti tinggal sekarang dicari caranya, ya kan? Nah, Bu Rahayu, silakan. Oh ini, Bu Rahayu sudah buka nih. Silakan Bu Rahayu. Oh iya Pak. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rahayu warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu kejadiannya udah lama. Status hutang ini kayak seperti yang saya ceritakan di pesan, jadi ada di Singapura itu butuh tenaga kerja, dia ada mereka minta tolong sama agen yang ada di Batam, kemudian yang agen itu cari orang yang punya link lah, di sini kebetulan ayah saya. Kemudian ayah saya lah yang nyari semua tenaga kerja itu yang potensial untuk dikirim ke Singapura kan. Jadi mereka semua pada mendaftar, kemudian ada biaya pendaftarannya yaitu untuk pengurusan paspor dan lain sebagainya. Nah mereka udah setor langsung ke si agen ini yang ada di Batam. Nah kemudian setelah beberapa lama rupanya si agen ini kena tipu sama yang si orang Singapura itu Pak. Nah tapi kan si pesertanya ini semuanya taunya kan lewat ayah saya gitu. Jadi menagih hutangnya ke ayah saya. Nah, itu yang semasa hidup ayah saya sempat si agen ini menjual beberapa propertinya untuk mengganti. Tapi setelah ayah saya meninggal, putus kan hubungan antara ayah saya dan agen, dan kita juga nggak tahu menahu juga soal hal itu karena memang antara ayah dan si agen saja. Nah, ini status hutang ini yang masih bingung kita itu seperti apa gitu statusnya. Baik, Bu. Ikhtiar sudah Ibu lakukan di sini? Kita memang lose kontak dengan siapapun kecuali dengan orang yang jadi pesertanya gitu, Pak. Oke, jadi yang taunya peserta yang ngejar-ngejar terus ya? Jatuhnya kayak mereka debt kolektornya gitu kan, wah mana nih pulangin uang saya gitu ya? Iya. Baik. Sebagian sudah dikembalikan, cuman ada sebagian lagi yang belum gitu Pak. Oke. Ibu Rahayu udah pernah ikut kajian sebelumnya atau baru gabung hari ini Bu? Udah yang minggu lalu. Yang ini ya bersyukur ya dengan saya juga ya? Iya, benar Pak.
Oke, itu kajian lanjutan. Baik. Kalau permasalahan kita ada dua pilihan, Bu. Menyelesaikan masalah dengan kemampuan kita sendiri atau menyelesaikan masalah dengan pertolongan Allah. Mana yang ingin Ibu pilih? Bu Rahayu? Semuanya. Ya kan? Oh, pilih nggak, Bu? Menyelesaikan dengan kemampuan sendiri atau dengan pertolongan Allah? Nggak ada, C-nya itu nggak ada. Pilihan dua. Dengan pertolongan Allah tentunya. Dengan pertolongan Allah. Kalau dengan pertolongan Allah, berarti kan tinggal kita cari kan apa syaratnya Allah menolong. Nah, ini prakteknya, Bu. Jadi, permasalahan apapun, kalau Allah menolong, Ibu percaya nggak selesai? Percaya, Pak. Iya kan? Nah, artinya apa? Tinggal sekarang kita cari apa syaratnya Allah menolong. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oke. Ibu belum ikut metode awal ya, Bu ya? Iman, sabar, sholat belum ya? Belum, Pak. Oke. Coba saya selintas dulu aja ya. Penuhi syarat Allah menolong. Tapi sebelumnya, kondisinya adalah kita harus menerima. Ini kunci awalnya suatu ujian atau permasalahan mau selesai. Problem tadi kita sebut ujian. Kalau kita tidak menerima, artinya masih jadi, artinya ya kok masih kayak gini, ada perasaan dongkol, kesel, kemudian kecewa. Artinya sini kita belum menerima. Nah, ini masalahnya akan lama berlarut-larut, Bu. Jadi kunci di sini adalah yang pertama, terima dulu. Ya Allah, sama-sama sampaikan ya. Kondisi tadi ini memang sudah atas izin-Mu ya Allah. Mohon kami diberikan petunjuk ya Allah. Kalau Allah sudah kemudian melihat Ibu sudah mampu menerima, ya, kemudian kondisinya sudah bersabar, tentu kan di situ akan ada petunjuk dari Allah. Allah akan innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ada ayatnya lagi, bersabarlah sehingga Allah akan memberikan petunjuk. Kalau Allah memberikan petunjuk, selesai nggak, Bu, permasalahan ini? Insya Allah selesai, Pak. Boleh saya tahu masalah ini berapa lama, Bu? Sebenarnya ini permasalahan tahun 2005 sih, Pak. Udah lama ya? Dia masih Ya, sampai udah lama. Dan sebenarnya orang-orang yang mau ikut itu hanya menagihnya sekali 2 kali aja mereka datang ke rumah. Setelahnya karena memang mereka tahu dan sadar bahwa kita memang lose contact dengan si agen yang dari Batam itu. Jadi mereka tidak kembali lagi. Cuman yang jadi bahan pikiran di kita itu adalah gimana statusnya kan kalau hutang itu tetap dibawa ke alam kubur ya, Pak ya. Betul, ke Nah, statusnya itu hutang ya. Itu dia jadi concernnya kita gitu. Nah, gini Bu, betul. Kan aneh ya, masalah dari 2005 sampai dengan sekarang nggak selesai-selesai. Artinya apa? Ujian ini kan diremedial terus sama Allah ya. Ada berlarut-larut, nggak tuntas-tuntas, nggak selesai. Justru di sini kita lihat, seperti tadi, apa sih maksud Allah masalah seperti ini? Dilihat dari sudut pandangnya Allah, Bu. Oh, di sisi kita ya, utang harus memang kita lunasi. Kemudian kita ada pesan, tapi kan bukan kewajiban kita hanya sebagai mediator kok, gitu ya. Justru kewajiban adalah si kontraktornya kan, si pemilik perusahaan tadi yang bertanggung jawab seharusnya. Nah, yang kondisi ini, Bu, kalau saya melihat di sini berarti ujian untuk ibu dan keluarga supaya makin mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Cukup ibu saja dulu, karena ibu ikut kajian. Ya, ibu perbaiki iman, sabar, sholat. Imannya seperti apa? Singkat saja. Oh, saya percaya kalau Allah menolong maka permasalahan selesai. Itu dulu. Yang kedua, oh, ujian ini memang sudah atas izin-Mu ya Allah, maksud-Mu pasti baik. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin menzolimi kan? Karena maksudnya baik, saya wajib menerimanya. Ya Allah, hamba terima ya Allah. Poin itu kedua, Bu. Dua, lakukan seperti itu dulu.
Kemudian yang ketiga, perbaiki sholatnya. Sholat masih pikiran jalan-jalan, Bu. Allahu Akbar. Aduh, kepikir tadi. Aduh, iya ditagih gitu. Allahu Akbar. Jalan-jalan pikiran ke mall. Allahu Akbar. Lupa apa yang kita sampaikan. Masih seperti itu nggak, Bu? Halo, Ibu. Ya, Masih seperti itu? halo Pikiran Pak. masih seperti itu? Kalau sholat, apa udah masih ya? Nah, berarti kan diperbaiki, Bu. Perbaiki sholatnya. Caranya seperti apa? Ada metode sholatnya. Silakan, tadi itu udah di-share ya Pak Agus ya. Bagaimana metode sholat khusyuk. Ibu perbaiki itu tadi. Pertama nerima, kemudian itu atau jatuhnya adalah sabar kan? Kenapa sabar di sini? Karena supaya Allah bersama dengan kita. Pada saat Allah sudah bersama, Allah akan berikan petunjuk nanti ke Bu Rahayu. Bisa saja nanti yang menagih ini di-stop oleh Allah, atau mungkin ibu dikasih kelonggaran orang tertentu, ibu bantu uangnya. Kita nggak tahu. Jadi kondisi seperti ini biar Allah yang nanti akan menyelesaikannya. Kenapa? Karena kan udah bertahun-tahun ya, ibu usaha juga nggak bisa selesai-selesai, orangnya nelfon juga gitu kan, walaupun nggak continue, ibu juga khawatir, jangan-jangan ini utangnya ke bawah mati lagi nanti. Kasihan orang tua saya. Nah, serahkan kepada Allah, nanti Allah akan memberikan petunjuk. Petunjuknya berupa apa? Lihat nanti ibu tiba-tiba digerakkan, dikasih kemudahan atau apapun. Itulah namanya petunjuk. Petunjuk itu bukan hanya selalu mimpi ya, tapi mungkin digerakkan, oleh menggerakkan orang tadi nggak nelfon lagi, atau malah begitu dia nelfon, ibu hadapi dengan tenang, selesai masalahnya. Itu Bu, agak unik nih, 2005 sampai sekarang nggak selesai, berarti ada sesuatu yang memang harus ibu perbaiki. Hanya satu Allah memberikan ujian, supaya kita makin mendekat, ibu dan keluarga mendekat kepada Allah. Perbaiki sholatnya, terima, perbaiki sabar dan perbaiki iman. Itu aja Bu. Coba ibu praktek nih, ya. Terima dulu, terima ya Allah, ini pasti ujian mulai. Jangan ada pesan kesel, jangan ada pesan dongkol lagi. Jangan ada pesan khawatir lagi. Itu dia, praktekkan seperti itu. Ya Bu ya, praktek dulu Bu. Nanti kajian berikutnya, Ibu silakan gabung, diskusi lagi kita. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini nggak lama kok Bu, saya yakin. Ibu proyek itu insya Allah selesai. Kuncinya satu kok. Ya Pak Agus ya, orang kan memberikan ujian saat meningkatkan ketaatan kita kan? Iya, betul. Ya, perbaiki itu tadi. Oke. Pak Ustadz, ada kaitannya dengan was-was lagi nih. Ada Pak Kun Derajat, dia cerita. Minta pencerahannya. Bagaimana menjalankan istiqomah dan menghindari was-was? Itu aja pertanyaan beliau. Sebentar, sebelum Pak Kun tuh kayak Ibu Utami angkat tangan itu Pak. Sabar. Apa? Bagaimana cara itu tadi, Bu? Pada saat sebelum Ibu membangunkan, terima dulu. Bersyukur dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba putra atau putri yang terbaik. Berikan anak yang terbaik buat hamba. Kemudian, bangunkan. Nah, bangunkan tadi tujuannya supaya anak itu segera sholat atau menjalankan perintah Allah. Geser lagi, Bu. Ya, menjalankan. Nah, itu kan. Ya Allah, saya membangunkan atau putri saya ini hanya semata-mata menjalankan perintah-Mu, Allah. Kemudian bangunin. Mohon maaf, ini laki-laki perempuan, Bu? Laki-laki, Pak. Oke, bangunkan. Mas, bangun. Gitu kan. Nggak bangun juga. Gitu kan. Boleh nggak kesel, Bu? Masih ada perasaan kesel? Kalau masih ada perasaan kesel, berarti Bu perbaiki besoknya. Sampai hilang. Nggak boleh ada perasaan kesel. Ya, kadang kesal, kadang tidak. Jadi kadang perempuan ini kan kalau lagi masanya itu tiba-tiba mendadak kesal gitu, Pak. Itu mungkin alasan diri gitu ya. Nah, itu Bu. Coba sampai dengan ke kondisi, yang nama tugas kita kan membangunkan saja. Sebenarnya gini, Ibu pernah dengar kisah Nabi Nuh, Nabi ini ya,
yang nyuruh anaknya naik perahu dia nggak mau kan? Nabi Muhammad sekalipun bisa nyuruh pamannya bisa masuk Islam. Nabi Ibrahim bisa nyuruh minta bapaknya untuk masuk agamanya. Nggak bisa kan, Bu? Selevel Nabi saja, sekelas Nabi itu nggak bisa merubah sifat. Apalagi kita. Siapa yang bisa merubah? Allah. Oh, itu Bu. Udah tahu yang bisa merubah Allah. Habis itu kita ingin berubah juga. Wajar nggak kalau kita kesel? Aneh kan, Bu? Kita jelas-jelas nggak bisa nih merubah. Kita masih ingin berubah juga. Ini Pak, kunci semua. Kita memaksakan sesuatu yang bukan kewenangan kita. Yang kita tidak punya kemampuan seperti untuk merubah. Masih kesel. Hilangkan, Bu. Hilangkan keselnya. Ya Allah, tugas hamba hanya membangunkan. Mau bangun atau tidak, terserah Engkau, ya Allah. Coba praktekkan gitu lagi. Ya, baik. Saya coba lagi, Pak. Gitu. Nah, kalau kondisi seperti ini, oke, Ibu ingin menjadi orang yang sabar nggak? Ingin ditingkatkan nggak derajat sabarnya? Iya, Pak. Kenapa? Karena dapat pahala tanpa batas, kan? Iya. Masuk surga tanpa hisab dan bersama Allah. Kalau ingin Ibu derajat tingkat kesabarannya meningkat, Ibu perlu anak yang sulit dibangunkan apa anak yang soleh? Yang soleh, Pak. Saya ulang. Ibu ingin, jadi bilang, Ibu kesabaran meningkat. Oh, saya ingin, Pak Ustadz. Kenapa? Kan sabar Allah tanpa batas bersama dengan Allah, kan gitu ya? Nah, iya. Ingin kita jadi ahli sabar nih. Perlu anak yang seperti tadi dibangunkan sulit atau yang bangunnya gampang? Yang sulit, Pak. Gitu. Jadi begitu dapat anak yang sulit, berarti bilangnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai, Pak. Masih masalah nggak? Nggak masalah kan? Alhamdulillah masih ada sarana untuk bersabar. Selesai. Jadi itu, Bu. Clear ya? Iya. Baik, terima kasih. Ya, selesai itu, Pak. Gitu. Mohon doanya ya. Oh, siap. Ya, kita doakan sama-sama nanti, Bu. Di akhir kajian ini kita juga berdoa sama-sama. Ya kan? Yang Pak Kun tadi ya, apa tuh? Iya, istiqomah, supaya istiqomah, sebentar lagi gitu, waktu itu seberapa jam lagi. Istiqomah dan supaya nggak ada was-was begitu. Atau mungkin lebih spesifik, Pak Kun, silahkan. Seperti apa, Pak, Mas istiqomah? Ya, maksudnya apa? Karena pendek pertanyaannya beliau. Silakan Pak Kun bisa dibuka. Mungkin ini terakhir ini, kita pertanyaan terakhir. Mohon maaf ya, yang lain nanti waktu hari, karena waktu aja. Silakan Pak Kun bisa dibuka, saya bantu. Atau beliau sendiri bisa buka ya. Ditekan Pak, warna mic yang warna merah itu dihilangkan tanda silangnya. Sudah. Coba ini Pak Kun. Udah bisa Pak? Bisa. Jelas sekali Pak. Ya. Jelas sekali. Jelas, alhamdulillah Pak. Ya, sip. Silakan Pak Kun. Kita kan hidup Pak Ustadz ya. Mesti istiqomah ya. Jadi kita mesti lurus terus kan. Itu kadang-kadang kita kan yang namanya orang hidup ya kadang-kadang ya kiri kanan begitulah banyak godaan ya. Itu bagaimana itu caranya kita biar istiqomah? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup itu kan suka banyak was-wasnya, khawatir. Termasuk was-was itu apa saja sih Pak Ustadz? Atau misalkan kecemasan, banyak khawatir, itu was-was juga bukan? Ya. Itu mungkin Pak Ustadz. Ya, baik Pak Kun. Berarti pertanyaannya ada dua, bagaimana istiqomah, kemudian bagaimana kondisinya khawatir itu apa sih penyebabnya gitu ya Pak ya? Betul. Nah, oke. Banyak khawatir. Oke. Pak Kun baru bergabung, apa pernah ikut kajian Pak mengenai tawakal? 3 kali ya. Sama Pak Agus, 3 kali ya Pak Agus ya. 3 kali. Nah, ini Pak, pertanyaan ya. Kenapa orang khawatir? Saya yang kedua dulu ya, saya jawab dulu yang pertama. Kenapa orang khawatir atau gelisah atau jadi kepikiran gitu Pak? Tapi itu normal kan Pak Ustadz? Kata kita normal. Coba lihat sebenarnya. Rasa khawatir
kemudian cemas, itu karena manusia memikirkan hasil, Pak. Setuju nggak? Memikirkan hasil. Anak kita lagi ujian, khawatir kan? Iya. Lulus atau enggak ya? Berdagang, untung nggak ya hari ini? Kerja. Ya. Benar kan, Pak? Ya. Kenapa manusia pusing, khawatir, cemas? Karena manusia memikirkan hasil. Pertanyaan saya, apakah manusia bisa menentukan hasil? Tidak, Pak. Kalau manusia bisa menentukan hasil, pasti semuanya pengen kaya, semuanya pengen sehat ya Pak ya. Ternyata buktinya ada yang miskin, ada yang sakit. Berarti yang hanya bisa menentukan hasil siapa? Allah. Nah, kalau hanya Allah yang bisa menentukan hasil, sementara manusia tidak bisa menentukan hasil. Pertanyaan saya, wajar atau tidak kalau kita menyerahkan hasil hanya kepada Allah? Sangat wajar. Sangat wajar. Dan kurang ajar namanya kalau kita menentukan hasil. Setuju, Pak? Setuju ya. Itu kan haknya Allah. Bayangkan, haknya Allah menentukan hasil. Kita pengen juga sana. Kan ngacak-ngacak, ngaduk-ngaduk prerogatifnya Allah kan, Pak? Apa namanya kalau nggak kurang ajar? Situ makanya orang bikin cemas. Di situ iblis masuk, Pak. Manusiawi kok. Nah, kan? Wajar kok yang namanya cemas. Hati-hati. Dirasa cemas, sedih, marah, khawatir. Di situ iblis setan mendompleng. Supaya kenapa? Supaya Bapak tidak menjadi tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil adalah urusan haknya Allah. Nah, sekarang contohnya gini. Bapak tinju dengan Mike Tyson. Kan? Siapa yang menang? Siapa yang pasti menang? Mike Tyson kan? Kalau udah seperti itu, masih boleh nggak kita khawatir? Apa iya ya, saya menang nggak ya? Gitu. Masih boleh nggak kita khawatir? Udah jelas-jelas kalah. Nggak boleh sama. Khawatir. Nah, jelas-jelas kita dengan Allah nggak mungkin kita menang. Ya enggak. Itu dia Pak Koji selama ini. Jadi, nah, bagaimana caranya? Itu tadi, kewajiban manusia hanya berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil hanya urusan Allah. Karena hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Itu Pak kuncinya. Secara teknis, kalau secara teknisnya bagaimana Pak? Artinya kita mesti banyak dikir juga atau apa itu Pak? Tidak, masalahnya satu Pak, banyak mikir. Oke, Allah itu memerintahkan kita mikir atau melaksanakannya Pak? Melaksanakan. Nah, lakukan saja. Mikir ini yang menjadi kendala manusia selama ini. Begitu mikir, iblis masuk. Tes, ya kan? Bikin bahkan rasa khawatir. Mungkin merasa marah, perasaan dongkol, kecewa. Bagaimana caranya? Ada dua alat, Pak. Manusia itu dilengkapi dengan dua alat bantu. Ya. Satu dengan akal, yang kedua dengan iman. Ya. Dengan akal, maka manusia berpikir, maka pada pusing. Tapi kalau dengan iman, tugas saya hanya berusaha, urusan hasil, urusan Engkau ya Allah. Silakan. Saya perbaiki iman sabar saya, sholat saya perbaiki, maka innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar, Allah menolong. Nah, di situ Pak, iman dipakai. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Tadi Bapak bilang, mulai libatkan Allah untuk apapun kegiatan kita. Mulai pakai alat ukurnya, alatnya itu, alat bantunya yaitu iman. Selama Bapak masih pakai logika, apa iya ya kalau saya perbaiki, sabar, sholat, Allah menolong, ayat itu nggak akan kejadian, Pak. Padahal jelas, Al-Baqarah 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi Allah menolong apa? Iman, sabar, sholat.
Perbaiki iman, perbaiki sabar, perbaiki sholat, maka Allah menolong. Ya. Nah, nggak sampai pertanyaan, apa iya ya? Aduh. Khawatir masalah apa? Masalah rezeki. Allah jelas kan? Allah menjamin makhluknya. Kan? Al-Qurannya jelas. Masih khawatir juga. Nah, karena kenapa? Masih pakai logika. Coba pakai iman. Oh, saya nggak boleh khawatir. Kenapa? Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menjamin setiap makhluknya. Nah, ini kan alatnya diganti. Jangan pakai oke lagi, jangan pakai pikir lagi. Pakai iman. Nah, pakai keyakinan. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak mikir ya Pak Ustadz ya. Justru itu Pak, yang kebanyakan mikir ini loh jadi masalah ya kan. Mikir itu hati-hati. Mikir apapun. Mikir apapun ya. Semua permasalahan. Nah, sekarang gini Pak. Kita doanya apa? Pada saat Al-Fatihah Pak. Ihdinas syirotol mustaqim kan? Mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan. Jalan yang benar. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Bukan, ya Allah, berilah kami ini. Bukan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu Pak. Allah nanti membimbing Bapak, ngasih petunjuk. Kalau Bapak emang beriman. Berarti kalau saya mempelajari ilmu tasawuf, bisa ya Pak ya? Ya. Itu kan bicara masalah mata hati ya. Nah, Bapak udah mulai. Nanti Pak, kita jawabin saja Pak. Silakan kasih ininya. Kalau Bapak mulai ke arah sana, nah ini kajian hakikat itu Pak. Jadi gini, saya buka di sini ya. Ada dua sumber pembelajaran Islam. Satu mengenai syariat, satu belajar melalui jalur hakikat. Jalur syariat itu belajar dari beliau lah maka dapat. Bapak cari, jangan lihat kejadiannya itu atas izin Allah. Lihat izin Allahnya, lihat Allahnya. Geser. Nah, situ pada saat geser, jadi marah nggak kita? Enggak kan? Karena kita lihat Allah kan? Oh, Allah mengizinkan. Kenapa? Karena izin Allah pasti baik dan sempurna, pasti maksudnya sangat-sangat baik. Walaupun kadang-kadang kita belum tahu baiknya di mana. Itu, Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Kun-kun. Siap, siap. Alhamdulillah Pak Kun-kun ini ada dari ini ya, dari admin Bu Aceh ini diinfokan untuk Pak Kun-kun ada hadiah buku nih, karena rajin hadir dan aktif. Ini kalau bagi orang yang sabar dapat hadiah nih. Amin, amin, amin. Nanti hubungin admin ya Pak Kun-kun. Siap, siap. Ya, ini ada di chat soalnya nih. Alhamdulillah tuh Pak, langsung dapat rezeki kan? Ya, ya Pak Ustadz, makasih Pak Agus. Baik, ya. Baik. Pak Agus. Baik, silakan. Ada waktu 6 menit lagi sebelum jam 3. Ya. Jika ada yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan, Pak Ustadz? Atau ya, Pak. Oh ini siapa nih? Nah, mangga dibuka. Ya, silakan. Bu siapa? Ya. Sebutkan dan dari mana? Ya, Pak Agus dengan Rika, Pak. Oh, Bu Rika, Masya Allah. Saya belum muncul soalnya di tempat saya. Iya, maaf, punten. Wah, ini masternya juga nih. Silakan, Bu. Bu, kalau sinyal Ibu sulit, Bu putus-putus. Videonya. Ditutup videonya, Bu. Videonya ditutup, nanti suaranya saja. Bagus ya. Video ditutup, Bu Rika. Suaranya saja. Alhamdulillah ya, udah Wah, masih videonya Bu ditutup Bu, masih kebuka ini Bu Rika. Bu Rika, videonya ditutup Bu. Masih kebuka videonya. Nggak apa-apa, tanpa wajah nggak apa-apa. Dengar suaranya udah nyes itu. Ya, suaranya jelas. Iya. Oh, Pak Kun-kun ditutup dulu biar jelas. Oke, sudah. Ya, itu sudah ditutup. Ya, Bu Rika. Coba lagi Bu dites suaranya. Saya tutup punya saya dulu ya. Ya, Bu Rika silakan Bu.
Bu Rika. Putus-putus ya. Ah, oke. Coba Bu. Bu Rika, Ibu Rika. Silakan Bu. Oh, malah keluar. Putus ya. Putus langsung ya. Ya. Nah, izin Allah juga Pak, ya kan? Ya. Izin Allah juga. Itu dah. Itu bilangnya Alhamdulillah. Pasti maksud Allah baik. Kalau kita ngelihat di sudut kita kan kesel kan? Ih, kenapa nih ada? Lihat dari sisi Allahnya Pak, gitu kan? Ini pasti Allah ada pembelajaran, maksudnya pasti baik. Gitu Pak. Jangan Jadi, lihat sisi ketujuh jurus tadi itu nggak perlu diinget-inget tapi dilakukan ya Pak. Otomatis ya. Perbuatan Pak. Ya. Praktek langsung. Ya, praktek langsung ya. Pagi-pagi, lagi mau ke kantor, anak mecahin piring, gitu kan, duber. Nah, secara umum marah kan, kesel kan, karena kita udah tahu, oh ini ada pelajaran buat saya. Sabar, terima dulu ya Allah, ini sudah izinmu ya Allah. Nah, setelah itu baru nasihati, Dek, lain kali hati-hati ya, gitu Pak, itu praktek ilmu sabarnya. Baik, ya, alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Ustadz Teddy. Ya. Silakan, kayaknya sudah karena mengingat waktu Pak, silahkan dikasih pemungkas untuk doa, enggak? Baik. Jadi Bapak Ibu, ini keseluruhan dari 7 ilmu penjernih hati, mulai dari tempoh hari iman ya, iman berikut sabar, sholat, ikhlas, tawakal, kemudian bersyukur, berprasangka baik dan zikir perbuatan, berprasangka baik dan waspada. Kemudian yang ketujuh, zikir perbuatan sudah kami sampaikan seluruhnya. Nah, tinggal Bapak Ibu praktekkan. Insya Allah, dan sudah banyak jamaah yang mempraktekkan di luar, apapun permasalahannya, pada saat kita sudah berada di tracknya Allah, nanti kajian berikutnya Pak, kita berada di dalam benteng. Nah, itu Pak Oko nanti yang jelaskan. Pada saat kita sudah berada di track yang benar, sudah berada di dalam akuariumnya Allah atau bentengnya Allah, apapun permasalahannya pasti selesai. Nah, sebelum saya tutup, coba kita kira kan Bapak udah ini kan, Pak Agus, yang menyelesaikan masalah itu manusia atau Allah Pak? Ya. Ayo Pak. Allah. Allah. Yang menyelesaikan ya kita. Yuk berubah lagi. Ya, coba sebelum ini jawaban yang terakhir. Yang menyelesaikan masalah itu manusia atau Allah? Pak Agus? Allah, Pak. Halo? Lantas manusia itu di mana fungsinya? Itu. Sia-sia dong jadinya. Allah yang ngasih ujian. Allah yang cuma yang menyelesaikan. Ya kan manusia tinggal enak-enak aja. Ini Pak, lagi. Di sini konsepnya, Allah yang memberikan ujian atau masalah. Manusia yang mengerjakannya. Kemudian menyelesaikannya dengan petunjuk Allah. Tuh Pak. Kalau kemudian Allah yang menyelesaikan, ya diem-diem aja, tidur aja di rumah. Ya kan? Nah, ini pamungkas di sana. Masalah apapun, manusia wajib menyelesaikan. Kerjakan, selesaikan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mendapat petunjuk Allah. Bagaimana petunjuknya? Jalanilah 7 ilmu penjernih hati tadi. Lakukan sholat khusyuk, sabar yang benar, ikhlas yang benar, tawakal yang benar, bersyukur serta berprasangka baik. Maka Allah akan berikan petunjuk, maka masalah apapun masalahnya akan selesai. Tuh kuncinya Pak. Ya. Jelas ya? Oke. Jadi 100% kita yang mengendalikan untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Wah, enak aja kita, masa kita udah Allah menyelesaikan. Kurang ajar bener. Kau bikinnya kan kamu yang bikin utang, kok saya suruh ngelunasin, kan gitu intinya kan. Kurang aja bener. Tapi kan caranya, ya Allah, saya ikhtiar ya Allah. Semata-mata hanya melaksanakan perintahmu ya Allah, hutang harus dibayar. Kerjakan secara maksimal. Kapan mau terbayarnya? Kapan melunasnya terserah engkau ya Allah. Itu caranya yang benar. Itu Pak. Sakit. Baik. Berobat semata-matanya menjalankan perintahmu ya Allah. Saya akan cari, mohon petunjukmu ya Allah, dokter mana yang harus hamba datang. Datang ke sana.
berobat, belum sembuh, terima lagi, ya Allah, belum sembuh juga ya Allah, hamba jalani dengan ikhlas ya Allah. Itu dia, itu Pak. Ya, terakhir ini ada yang minta nomor kontaknya Pak Teddy. Silakan dibacakan lagi. Silakan dicatat Pak, nomor telepon saya 0853 ya 7171 6633. Saya ulangi, 0853 7171 6633. Ya, diketik oleh Pak Agus ya. 0853 7171 6633. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang ingin menghubungi itu ada nomor WA-nya juga. Silakan hubungi saya, misalkan mau ada konsultasi pribadi atau ingin mengadakan kajian dari awal, silakan. Kita akan kaji ulang lagi, mulai dari iman, sabar, sholat sampai zikir perbuatan, dan kemudian ada kajian-kajian lanjutannya. Baik. Ya. Ya, baik Pak Agus, juga dari Pak Edi, terima kasih. Kami diberi kesempatan di sini untuk berbagi, untuk Tolbil Ilmi, kita berbagi pengalaman. Jujur, saya juga bukan Ustadz, Pak, tapi alhamdulillah kami dapat petunjuk, dapat arahan dari guru. Kami sampaikan apa yang diajarkan oleh kami, dan kami praktekkan, Pak. Jadi, saya, Ustadz Oka, apapun siapapun yang menyampaikan di sini bukan hanya sekedar teori. Kami praktekkan, Pak. Mohon maaf, bukannya riak. Testimoni sedikit aja, Pak. Bentar. Minggu lalu saya keluar rumah, seperti biasa kan niat tadi, saya keluar rumah hanya menjalankan perintahmu ya Allah. Nah, dan saya waktu itu mana? Oh, ke optik, Pak. Ke optik karena mau kecamatan anak saya. Pas di sebelah optik itu ada bengkel motor, showroom motor. Saya lihat, oh ada tertera kan biasa motor itu kan, cicilan sekian, DP sekian kan, ada tulisan biasa dipasang di pajan. Saya lihat, kalau nyicil sih sanggup, tapi kan kena riba, ya Allah. Gitu kan gitu ya, saya bilang, dah, sorenya apa yang terjadi Pak? Saya ditelepon sama orang rumah, saya bilang, Pak, ini ada yang nganter motor. Nganter motor, saya bilang, iya Pak, sekalian sama BPKB-nya. Wah, yang benar saya bilang, iya, coba. Alhamdulillah, Pak. Tuh, ingin keajaiban-keajaiban seperti itu? Ayo, praktek. Praktekkan 7 ilmu penjernih hati. Banyak, Pak. Banyak sekali keajaiban yang saya ceritakan. Mungkin waktunya sejam juga nanti, kan? Iya, baik. Itu paling baru, Pak. Dapat motor plus BPKB-nya. Logika di mana, Pak? Tiba-tiba ada orang ngasih motor gitu loh, Pak. Padahal saya bilang, ya Allah, ini motor bagus. Motor saya, mohon maaf, memang sudah agak cukup tua, kan? Lihat lagi, oh, kalau nyicil, sanggup sih nyicil, tapi kan nggak riba, ya Allah. Udah lah, tinggal habis, udah nggak pikir lagi, Pak. Selang berapa jam kemudian, ditelepon sama dari rumah, Pak, ada yang naruh motor. Oh ya, sama suratnya. Hah, sama suratnya? Maksudnya, sama BPKB-nya, Pak. Dikasih, Pak. Alhamdulillah. Gitu. Ya, Bapak Ibu, itu testimoni sederhana dari saya. Jadi, Bapak Ibu ingin banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, permasalahan ingin cepat selesai, kemudian juga ingin menjalani hidup dengan bahagia, ayo, praktekkan 7 ilmu penjernih. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca Fadilah Fatihah ya, sekaligus kita doakan tadi, ada putra-putrinya mungkin yang masih sulit sholat, ataupun ada yang dalam kondisi sakit. Jadi, yang diajarkan oleh guru kami di sini, kita membaca surat Al-Fatihah ini, fadilahnya kita mohonkan kepada Allah, Pak. Jadi bukan kita yang menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan atau pada almarhum, bukan, tapi kita minta pada Allah. Ya Allah, kami bacakan surat Al-Fatihah, mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada. Nah, gitu. Nanti Allah yang akan menyampaikan. Mau tersampaikan atau tidak, itu haknya Allah. Tugas kita hanya berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Ya. Memohon, bukan maksa. Pemohon, bukan pemaksa. Kan kemarin kajian sebelumnya ya. Nah, oke.